Oh, karena masa Pajero jadi Jadi katana. Katana tapi sakera. Tujuan kita malam ini kemana, Ra? Jadi sahabat, kita malam ini menuju rumah Sangat Mahendra, Mas Eeng kalau kawan-kawan manggil. Ini di depan pintu gerbang merah putih, kita ke kiri. Nah, di situ tempat ngumpulnya teman-teman dari berbagai disiplin kesenian. Mereka kumpul 1 minggu sekali. Itu sudah berlangsung selama 127 kali pertemuan, seminggu sekali. Jadi kalau dihitung 1 bulan 4 kali, 127 bagi 4, itu udah berapa lama itu. Artinya konsistensi mereka untuk terus tidak putus secara komunikasi, membicarakan, memperbincangkan isu-isu kesenian, kebudayaan, dan berbagai hal menyangkut kehidupan, dinamika kehidupan, ya. Dan ini sangat positif. Kebetulan saya diundang malam ini untuk menjadi salah satu penyaji, ya, penyaji. Tetapi nanti nggak terlalu formal kok, ini forumnya seniman, jadi lebih targetnya lebih ke silaturahmi, guyup, bertemu, gitu aja. Nah, ini udah nyampe, ini Desa Kedungan. Desa Kedungan. Ya, kita ke kanan bentar lagi. Desa Kedungan. Oke, kita udah nyampe, sahabat. Mari, let's go. Ya, ini tuan rumahnya ini, sahabat. Nah, ini Mas Mahendra. Saya pikir wajahnya udah nggak asing, ya, karena beberapa momen-momen tertentu kadang kita bareng memang. Nah, ini yang baru datang ini Pak Adi Purnomo, teatrawan, salah satu teatrawan Sumeneb. Jadi angkatan senior ini. Siap. Tapi sekarang beliau aktif di membidani kawan-kawan musik, ya. Artinya mengumpulkan kawan-kawan musik di Tanian Lanceng, itu perpaduan musik etnik dengan modern. Ini Amin Basiri ini. Nah, ini jago gambar, artinya sering buat sketsa, kemudian ornamen-ornamen tempat-tempat, beberapa tempat, ya, di Sumeneb. Ya, Amin Basiri. Di langit kulukis rona-rona wujudmu, di udara ku hirup nafas hayatmu. Di tanah ku semai benih-benih kudratmu. Di air ku teguh perci-perci iradatmu. Ya Allah, dimanapun engkau tetap ku imani. Bagaimanapun engkau selalu ku yakini. Di api sulut sumbu-sumbu ilmumu, di bumi ku ukir ayat-ayat kalammu. Di laut ku selami mutiara-mutiara sifatmu. Di hati ku simpan teka-teki zatmu. Ya Allah, di mana aku hendak melepaskan rindu, bagaimana aku harus menatap wajahmu.
Kapan aku bisa menggapai hakikatmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Jamil. Salawat dan salam mudah-mudahan terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita malam ini di Ngaji Teater 127. Enggak tahu ini yang keberapa, tahun keberapa. Puji syukur karena malam ini kita kedatangan banyak tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh Al-Mukarrom di terutama di bidang-bidang keseniannya masing-masing ya khususnya. Dan saya sangat senang, semoga ini menjadi satu penanda bahwa ke depan kesenian dan ya mungkin kebudayaan kita ke depan akan semakin maju. Ya, malam ini temanya sebenarnya tema yang menurut saya sangat menarik. Temanya adalah apa kabar kesenian Islam. Kenapa bukan seni Islam? Saya pikir itu juga menarik untuk dibincangkan. Apa kabar kesenian Islam? Kalau menukil dari apa yang dituliskan oleh Fayat di Facebook, diuploadannya di poster kemarin, menarik juga sebenarnya dilihat. Kenapa apa kabar gitu? Kenapa, ada apa dengan kesenian Islam? Memang kabarnya sedang tidak baik-baik saja, atau ada kabar apa sehingga dia perlu dipertanyakan? Itu satu hal ya di dalam tematik kita malam ini tentang apa kabar kesenian Islam. Tapi saya juga pengen melihat dari sisi yang lain, lebih ke persoalan ini aja, permainan bahasa aja. Kabar sebenarnya saya lebih mengibaratkan bahwa di arus globalisasi sekarang, di tengah kabar yang semakin tidak jelas itu, dalam wacana post-truth misalnya, hoak dan lain-lain, saya pikir kesenian Islam juga mendapatkan imbas gitu dari proses kabar-kabari yang semakin hari ini tidak jelas. Saya pikir ada banyak fenomena, ada banyak persoalan di seputar kesenian Islam yang semuanya sebenarnya saling beririsan, antara perkembangan hari ini, antara munculnya misalnya gerakan-gerakan Islam misalnya sebagai satu fondasi kesenian Islam di sisi yang lain misalnya, dan fenomena-fenomena politik misalnya, dan seterusnya gitu, yang semuanya ikut mempengaruhi bagaimana kemudian kesenian Islam itu diproduksi dan memproduksi dirinya, sehingga dia mampu menggerakkan banyak sektor di bidang keduniaan misalnya di sisi yang lain, tapi di spiritual di sisi yang lain lagi misalnya. Malam ini telah hadir Kiai Turmidi Jaka. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Sumeneb, sekaligus juga tokoh, budayawan, musisi. Terus dia juga perupa juga ya, karena juga melukis, kaligrafi dan seterusnya. Juga pembatik. Wah, saya pikir beliau kompleks dan sangat tepat untuk bicara soal ini karena latar belakangnya yang pesantren itu. Langsung saja saya serahkan kepada beliau, waktu tidak terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian lama ya tidak tampil atau tidak bergabung melebur di forum ini, sudah lama. Walaupun di masa-masa awal beberapa kali tanpa terasa saya juga
kaget juga tadi membaca yang ke 127, bayangkan. Dibagi 4 dalam 1 bulan ada 4 kali pertemuan atau 3 kali lah. Saya pikir ini konsistensi yang tidak mudah untuk mempertahankan sebuah forum seni yang sepi sebenarnya. Sepi dalam artian tidak sehingar-bingar parade-parade, pawai-pawai atau haul-haul gitu kan. Tetapi ya inilah sebuah konsistensi karena kecintaan, saya pikir kecintaan kita terhadap silaturahmi, kecintaan kita terhadap sesuatu yang guyup dalam satu frekuensi. Jadi sebenarnya batasan Islami dan tidak itu saya pikir irisannya baru sangat sederhana pada waktu itu. Liriknya apa, persoalan notasi dan alat tidak menjadi masalah. Padahal gitar itu juga kalau nggak salah orang Eropa juga sebenarnya yang notabene agamanya bukan Islam, yang menemukan atau yang ini. Tapi kalau Gus Dur, Allahumma firlahu Gus Dur, itu lebih lengkap mengurai bagaimana sejarah musik, ditemukannya alat, siapa yang menyanyi pertama kali, terus muncul dari budaya apa, itu sangat lengkap. Saya kebetulan kurang laduni di bidang itu. Kalau Gus Dur laduni dan sangat tidak terbatas beliau menjelaskan apapun ya, tidak hanya musik. Masalahnya pengalaman dulu di pondok, baca puisi itu kan, baca puisi tiba-tiba mic itu diambil sama kiai itu. Diambil. Tapi itu dilatih ya, itu latihan itu. Latihan bagaimana cara saya itu menghipnotis penonton gitu kan. Menghipnotis penonton. Ya bacaan-bacaan ya puisi-puisi pesantren lah masa-masa itu gitu. Ya mendayu-dayu bagaimana supaya orang bikin menangis. Dan ternyata itu tidak menangis. Orang itu. Perasaan saya saja mungkin yang menangis gitu ya. Orang itu kok jadi menangis semua lihat saya itu baca puisi kan gitu kan. Atau mungkin itu satu ini ya, satu tahapan misalnya satu trap ya untuk kemudian memahami ke erotisme yang tadi itu. Kalau misalnya erotisme dianggap sebagai satu nanti puncaknya transendensi, kalau latihan itu bisa nggak kira-kira? Latihan masuk ke itu nggak kira-kira itu? Teologi. Kalau latihan itu loh. Kalau latihan memang bikin tren gitu kan. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini kalau ngada-ngada dan ngadul-ngadul itu yang persoalan. Menurut saya masalah kesenian Islami itu sebenarnya sama dengan bentuk-bentuk kesenian yang lain. Artinya penajaman terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Jadi istilahnya kalau kenapa suara adzan itu dilantunkan, ya panggilan sholat akan lebih tajam kalau itu dilantunkan dengan notasi yang sedemikian itu. Kadangkala kita dalam berkesenian, kita selalu dihadapkan kepada cara berpikir yang liar. Nah, cara berpikir liar, kadang-kadang kita harus melepaskan semua apa yang melapisi kita, gitu. Oke, baiklah, saya akan bicara karena ditunjuk oleh senior-senior, terutama Bapak pembicara. Dari mana? Nama Seniman, salam hormat. Nama saya Zain Parodis, biasa dikenal Zen atau Zain. Di sini saya ya sebenarnya sangat tertarik sih dengan dunia kesenian, terutama kepada kesenian yang notabene-nya Islami. Terus yang saya ingin persoalkan adalah barusan telah dijelaskan bahwasanya ada yang namanya seni yang eksotis dan ada yang erotis. Terus saya itu bertanda tanya besar. Ini gimana sih? Apakah di dalam kebudayaan Islam, apakah di dalam kebudayaan Indonesia, terlebih kebudayaan di Jawa dan Indonesia termasuk juga keseniannya, apa ada yang memang kedua-duanya
terkombinasi gitu atau gradasi dari eksotis erotis begitu. Karena dari awal saya udah nggak boleh ngomong sama Mas Ayos ya, nggak boleh ngomong sebenarnya, itu nggak boleh ya Mas. Saya ngomong anu aja deh, apa kemarin, beberapa bulan kemarin gitu ya, ada acara maulutan di sekolah itu. Nah, habis itu ada pengumuman, hari Kamis sekolah akan mengadakan Maulid Nabi. Bapak Ibu guru dimohon untuk menggunakan pakaian Islami katanya. Itu yang seharusnya kan. Sementara yang kita alami realitasnya. Banyak yang seharusnya itu tidak pernah sedikit terpenuhi dalam realita. Kalau di sastra itu pernah ada juga pertanyaan begitu ketika Taufik Ismail itu bukan diundang, dia meluncurkan bukunya At-Turab Faqat Turab di Anokoya, kan ditanya, loh dia kan turunan kiai kan, di atasnya kan kiai semua gitu. Terus ada yang nanya juga, loh kenapa Pak Taufik ini memilih menulis puisi, padahal puisi itu kan sudah jelas disebut di dalam kayak gitu-gitulah yang selama ini sering dipersoalkan itu. Terus dia jawabnya gampang banget. Dia jawabnya begini, kalau kita mau berbuat baik harus memaksakan diri melakukan sesuatu yang tidak saya bisa, itu kan itu juga dolim katanya. Sedangkan yang saya bisa itu adalah menulis puisi. Saya kok lebih begitu ya. Ini kan pantikan baru Yoi, kayaknya. Ini pantikan baru. Sehingga tidak mungkin muncul lagi bahasa kontrapersepsi seperti Mas Firman barusan. Sama seperti Kemiti ketika ditanya, apa suara paling jauh? Ya cacing dalam tanah. Gak ada lagi tuh pertanyaan yang agak, oh iya ya. Kan begitu maksudnya, giring-giringan opini seperti ini. Ini minangka pantikan-pantikan baru. Oke, berlanjut biar agak panas. Sekilas saja, sebenarnya saya ketika bicara tentang yang dikaitkan dengan agama-agama itu selalu ingat satu tokoh, Fritjof Song itu. Fritjof Song itu seorang peneliti agama yang pada akhirnya punya teori tentang esoteris dan eksoteris. Dua-duanya dua-duanya elemen yang sama-sama punya hakikat. Jadi kalau fisik ini hakikatnya masuk pada eksoteris. Yang non fisik itu masuk pada esoteris. Itu pembahasan sederhana dari Fritjof Song. Nah, nyanyian santri karena pola lahirnya komposisi yang saya bangun dari awal-awal itu, saya punya pola yang berbeda mungkin. Saya lebih kepada teknik. Genre yang saya lahirkan kedua-duanya berbeda. Di tarian sufi saya mencoba mengkolaborasikan apa yang saya pahami tentang musik Islami, mungkin kayak gini ya. Ada Bimbo waktu itu. Terus ada Cak Non. Banyak lah pokoknya. Yang dauhnya Gusmus itu ketika ke Mesir kan banyak novel Islami gitu kan. Jadi bagaimana yang Islami ya dauhnya Gusmus itu ya tergantung niatnya gitu. Jadi pijakannya saya di sana gitu. Jadi dengan niat bagus maka itu menjadi pahala pertama gitu. Meskipun akhirnya gak bagus ya gak apa-apa juga gitu. Seperti niatnya dulu gitu. Artinya memang kita tidak dalam sedang mencari satu format yang kemudian akan dibakukan ke dalam satu bentuk proses gitu loh. Proses di dalam berkesenian, tidak. Karena memang ya kita mendedikasikan forum ini juga atas dasar niat dan kebebasan yang baik. Jadi ini menarik, dan kalau bukan disimpulkan ya, semacam diambil poin ya, apa kabar kesenian Islam? Ya di situ kita menemukan poin niat, poin pertanggungjawaban, poin argumentasi, poin pemilihan genre, poin teks, ketersambungan antara teks dan konteks misalnya. Ya itu semuanya adalah pernak-pernik dari proses berkarya di dalam terus memproduksi yang rahmatan lil alamin tadi.
Kulukis rona-rona wujud di udara, ku hirup nafas hayatmu. Di tanah ku semai benih-benih kudratmu. Di air ku teguh perci-perci iradatmu. Ya Allah, dimanapun engkau tetap ku imani. Bagaimanapun engkau selalu ku yakini. Di api sundut sumbu-sumbu ilmumu. Di bumi ku ukir ayat-ayat kalammu.